Wahai saudara-saudara, perhatikan bangunan ini. Sebuah rakit yang berlabuh di tengah laut. Sarana penangkapan ikan karena ayah saya seorang nelayan. Tahukah Anda, selain sarana tempat mencari hidup, ada fungsi lain bagi ayah saya, yakni sebuah laboratorium, tempat penelitian, dan menulis buku tentang kosmos total universal. Wahai dunia, tahukah kamu, sampai hari ini, fisika, sains yang bertanggung jawab menjelaskan keadaan dan sifat dasar kosmos total universal atau keseluruhan ini, ternyata belum juga mengungkapnya. Masih misteri bagi fisika dan umat manusia tentang bagaimana keadaan dan sifat-sifat bebas kosmos total universal ini. Artinya kosmos sumber dari segala sains, termasuk sains fisika sendiri, masih misteri, tertutup tabir kosmos itu sendiri. Ayah saya mengatakan bahwa umat manusia abad ini adalah umat manusia berperadaban modern dengan ketergantungan pada teknologi sebagai sifat dasar dan tuntutan hidup praktis, yakni cepat, tepat, dan efisien sebagai ciri dasar kehidupan keseharian mereka. Teknologi dan energi listrik merupakan dua aspek utama kehidupan modern. Tetapi energi listrik adalah variabel tetap terhadap teknologi sebagai variabel tidak tetap. Takkan ada artinya teknologi apabila tak ada energi listrik, terutama teknologi perangkat lunak, teknologi informasi, karena abad ini adalah abad informasi. Masalah utama dunia sekarang ini adalah belum ditemukannya sumber daya alam yang tepat sebagai sumber energi, penopang teknologi yang akan terus berkembang baik kualitas dan kuantitasnya, sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya fisika, yang sudah menunjukkan eksistensinya sebagai sains yang mampu mengubah peradaban manusia melalui teknologi yang dihasilkan dan diwariskannya. Tetapi yang paling penting di sini adalah fisikawan dan para filsuf masa lampau telah mewariskan teknologi dan energi listrik kepada kita umat manusia abad ini. Tetapi fisikawan abad ini bertanggung jawab menemukan sumber daya alam yang tepat untuk menopang teknologi warisan masa lampau itu dengan menemukan energi listrik dari sumber daya alam yang tepat. Ayah saya mengatakan bahwa kemanapun fisikawan abad fisika modern ini mencari sumber daya alam yang tepat, tidak akan ditemukannya. Sebab sumber daya alam itu ada tersedia selalu di sekitar kita, yakni air permukaan bumi. Bukankah persamaan Albert Einstein 1879-1955 E sama dengan MC kuadrat 1905 juga menunjukkan bahwa air permukaan bumi adalah energi tersedia di depan mata dunia? Lalu mengapa sampai hari ini diterlantarkan? Jawabannya, menurut ayah saya dan saya setuju dengan ayah saya, demikian juga saudara-saudara kandung saya, bahwa air permukaan bumi adalah solusi sumber energi listrik masa depan yang tepat bagi umat manusia sedunia. Tetapi jalan untuk memanfaatkan sumber daya alam air permukaan bumi itu adalah mengenal dan memahami konseptual keadaan dan sifat dasar kosmos total universal dalam keadaannya sebagai unit mesin waktu natural spontan abadi tak terbatas yang berdinamika tetap mengendalikan atau mengubah-ubah dan mengatur-atur kembali energi total dirinya sendiri yang berada dalam arti yang sama dengan fisiknya sendiri. Nama mesin itu diberikan oleh ayah saya
tetapi sudah disyaratkan oleh filsuf Prancis abad pertengahan René Descartes 1596-1650. Dan energi total kosmos itu ada sama benda-benda fisik totalnya, disyaratkan oleh Albert Einstein melalui E sampai mc kuadrat. Air permukaan bumi, sumber daya alam, solusi energi yang tepat masa sekarang dan masa depan dapat dimanfaatkan umat manusia sedunia apabila fisikawan dapat menjelaskan tentang keadaan dan sifat mesin natural itu dan mengadopsinya. Tetapi siapapun juga tidak akan menjelaskan kosmos total universal keseluruhan ini dalam keadaannya sebagai unit mesin itu sebelum mengenal dan memahami konseptual atau dalam bayangan pikiran keadaan dan sifat dasar kosmos kodrati yang nyata ada ini. Ayah saya sedang menyelesaikan sebuah buku, judulnya dirahasiakan, tetapi tentang kosmos total universal ini. Menurut ayah saya, penjelasan tentang kosmos harus mampu menjawab 5 peran mendasar yang melekat pada kosmos. 2 diantaranya adalah keadaan dan sifat dasar kodratinya dan keadaannya sebagai unit mesin tersebut di atas. Lalu 3, peran fungsionalnya apa? Cari sendiri jawabannya sambil tunggu buku Filsafat Alam yang diselesaikan oleh ayah saya. Mungkin 2020 Anda dapat membacanya. Alexander von Humboldt 1769 sampai 1859, satu-satunya ilmuwan yang menulis 5 edisi buku tentang kosmos, tetapi belum mengungkap jawaban yang ditunggu dunia karena belum menjelaskan 5 aspek kosmos tersebut di atas. Dalam konteks usaha mencari, menemukan, mengungkap misteri keadaan dan sifat dasar kosmos total universal ini, para filsuf dan fisikawan berbeda arah dan ruang lingkup. Ini yang harus kita ketahui dan kita sadari bersama. Para filsuf melihat dan memandang kosmos sebagai suatu keseluruhan dan mendeskripsikan secara kualitatif dalam pendapat-pendapat pendek terbatas tentang keadaan dan sifatnya secara keseluruhan. Tapi fisikawan mencoba memberikan jawaban melalui metode ilmiah. Fisikawan abad ini tidak menyadari bahwa kosmos bukanlah suatu benda, walaupun benda-benda di sekitar kita ini menunjukkan adanya fisik kosmos. Artinya metode ilmiah yang bertumpu pada eksperimen dan matematika bukan jalan untuk menjelaskan keadaan dan sifat dasar kosmos total universal ini. Kata ayah saya, kosmos bukanlah benda. Tak ada seorang pun dengan cara apapun sampai kapanpun dapat menemukan, memperoleh sampel dari fisik kosmos untuk diteliti atau diamati agar dapat menyimpulkan keadaan dan sifat dasar kosmos total universal abadi tak terbatas, bukan benda, tidak bernyawa ini. Pesan buat fisikawan sedunia abad ini, tahukah Anda, ada kesalahan besar yang diterima sebagai kebenaran terakhir dalam sains fisika karena dianggap sebagai fakta yang menutup pintu dan mengunci pintu ke jalan menuju jawaban yang dicari tentang kosmos total universal ini. Kesalahan apa itu? Cari sendiri. Kesalahan mendasar itu menutup mata dan nalar fisikawan untuk mengetahui bahwa benda-benda mempunyai identitas diri ganda dan peran fungsional ganda, yakni identitas fisika dan identitas kimiawi. Padatan cairan dan gas adalah identitas kimiawi benda-benda. Lalu apa identitas fisika benda-benda itu? Tunggu jawabannya melalui buku Filsafat Alam yang akan terbit 2020 nanti. Bersabar ya. Buku yang direncanakan cover depannya berwarna merah putih
dikelilingi bis warna biru langit. Artinya, bendera Indonesia akan berkibar di langit biru sains internasional, sebab jawaban dari misteri kosmos yang ditunggu umat manusia sedunia sepanjang masa mampu dijawab oleh Indonesia. Sabar juga Bapak tercinta, Bapak kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Indonesia mampu berbicara dalam ruang sains internasional.